Kita memasuki dialog Nusantara petang, perekonomian Indonesia masih diliputi ketidakpastian. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri di bidang ekonomi untuk berhati-hati dalam membuat indikator makroekonomi di RAPBN 2021. Memang beberapa lembaga keuangan dunia memberikan proyeksi yang positif atas ekonomi RI di 2021, namun COVID-19 masih menjadi sumber utama. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengambil langkah pemulihan ekonomi Indonesia? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pengamat ekonomi Mas Abra Talatov. Selamat sore Mas Abra. Mbak Tasya. Iya Mas Abra, ini kan kita dari informasi terakhir dalam rapat terbatas, ini salah satu yang disepakati untuk memperlebar defisit APBN 2021 ini menjadi 5,2%. Nah ini apa dasar-dasar yang melandasi pengambilan kebijakan sampai perlebaran defisit APBN ini 5,2% ini? Iya, jadi memang setelah adanya pandemi COVID-19, pemerintah merasa perlu untuk menstimulus ekonomi karena dari sisi konsumsi rumah tangga dan dunia usaha ini kan sedang tertekan. Jadi satu-satunya stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah ya dengan APBN. Nah, masalahnya kan APBN 2020 nih awalnya dirancang tanpa melihat situasi COVID. Tahun 2020 itu kan APBN awalnya defisitnya 1,76%. Kemudian Perpu ganti Undang-Undang Nomor 1 itu dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, APBN kita ya itu diperbolehkan untuk menambah defisit di atas 3%. Karena di dalam Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 kan batas maksimal defisit APBN itu 3%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tadi, selama 3 tahun ini 2020 sampai 2022, pemerintah diperbolehkan untuk defisit di atas 3%. Nah, kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 tadi, pemerintah melalui Perpres Nomor 54, itu defisitnya diperlebar jadi 5,07% terhadap PDB. Nah, tetapi dalam perjalanan ternyata alokasi anggaran buat stimulus atau program pemulihan ekonomi nasional itu dianggap masih kurang karena belum nendang, masih hanya 2,4% terhadap PDB, padahal negara-negara lain di atas 5%, bahkan ada yang 10%. Nah, makanya pemerintah merevisi tadi defisit yang tadinya 5% ditingkatkan menjadi 6,34% melalui Perpres Nomor 72. Jadi sudah 2 kali direvisi ini. Ya, ini untuk tahun 2020 ya, Mas Abra ya. Nah, kita belum selesai 2020, pemerintah kan sekarang juga sedang menyusun RAPBN 2021. Awalnya memang defisit APBN-nya diharapkan bisa di bawah 5%, karena kan tadi pelebaran ini terbatas hanya 3 tahun. Setelah 2022 atau 2023 harus mau tidak mau di bawah 3%. Artinya kan perlu transisi, ya kan, istilahnya kalau kendaraan atau mobil remnya tidak boleh mendadak, harus smooth. Nah, tetapi pemerintah ternyata sudah agak pesimis juga kalau pemulihan ekonomi bisa cepat di tahun ini. Jadi perlu ada stimulus tambahan di tahun depan. Makanya wacana awal dari pemerintah 5,2%, dan itu pun belum final karena masih perlu pembahasan nanti dengan DPR untuk defisit itu disepakati berapa persen. Karena tantangan APBN di tengah pandemi ini adalah bagaimana pemerintah harus kembali mendisiplinkan fiskal di bawah 3%, atau bahasanya adalah konsolidasi fiskal. Nah, ini menjadi tantangan. Satu sisi pemerintah perlu menstimulus ekonomi dengan tambahan defisit, sisi lain pemerintah harus juga melakukan disiplin untuk menjaga reputasi kebijakan pemerintah, meningkatkan kredibilitas, mengirim sinyal bahwa kebijakan pemerintah cukup kredibel di mata investor. Jadi memang antara dua tujuan tadi harus dijaga keseimbangannya oleh pemerintah. Nah ini kalau tidak salah sebenarnya kesepakatan pemerintah dengan DPR ini bahkan lebih kecil dari 5,2, sekitar 4%. Kenapa akhirnya sampai dicapai angka 5,2% ini oleh pemerintah diambil kebijakan ini? Ya, karena salah satu pertimbangannya karena penerimaan negara juga dirasa belum akan pulih cepat ya di tahun depan, karena kan APBN ini defisit ini melebar karena penerimaannya masih lesu, sisi lain belanjanya harus ditambah.
Nah, itu yang jadi faktor utama kenapa defisit akhirnya diwacanakan 5,2%. Awalnya itu 4,2% bahkan. Iya. Nah, baru nanti tahun 2022 menjadi baru 2023 jadi 2,7. Jadi semut turun gitu. Tapi realitasnya ternyata tidak seindah yang dibayangkan di awal. Nah, ini juga artinya defisit tahun depan dan 2022 itu sangat tergantung dengan seberapa efektif ya, stimulus yang pemerintah lakukan di tahun ini. Karena 695 triliun ya dana stimulus pemulihan ekonomi nasional, mau tidak mau itu harus berhasil memulihkan ekonomi kita di akhir tahun sampai tahun depan, supaya nanti lihat ekonomi tumbuh lagi, penerimaan pajak juga akan kembali maksimal, sehingga defisit bisa ditekan di bawah 5% kalau bisa gitu. Ini dampaknya apa saja nih Mas Abra dengan adanya perlebaran defisit APBN 5,2% ini? Ya, yang pertama dampaknya adalah mungkin dampak dari positifnya dulu ya. Yeah. Dampak positifnya adalah pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup fleksibel ya, terutama untuk pemberian stimulus, karena kita tahu rasanya dampak terhadap UMKM maupun ke kelompok miskin ini kan masih akan terus berlanjut, sehingga bantuan sosial dan stimulus terhadap UMKM juga harus diperpanjang, karena ini kan awalnya hanya sampai bahkan awalnya 3 bulan terus diperpanjang sampai Desember. Kemungkinan besar tahun depan juga harus dilanjutkan, dan jumlah penerimanya pun ada kemungkinan bertambah. Kenapa? Karena ada potensi penambahan jumlah pengangguran, potensi penambahan jumlah angka kemiskinan. Ya, tadi dampak positifnya untuk memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel ya, lebih banyak lagi untuk stimulus. Tetapi itu juga sebetulnya memiliki tantangan, karena kalau kita lihat stimulus yang jumlahnya 695 triliun di tahun ini saja, itu tantangannya adalah dalam hal realisasi. Jadi sudah defisitnya bertambah ya, kemudian anggarannya juga sudah besar, tetapi ketika realisasinya itu masih lambat ya, per 27 Juli 2 hari yang lalu itu realisasinya secara keseluruhan baru 19%. Bahkan stimulus untuk pembiayaan korporasi khususnya BUMN ini masih 0%. Stimulus untuk atau biaya penanganan COVID untuk bidang kesehatan itu baru realisasinya 7%. UMKM lumayan signifikan meningkat dari awalnya 0,06% jadi 25%. Artinya serapannya juga ya? Serapannya masih rendah, karena kalau misalnya defisit yang ditopang oleh utang ini besar, tapi realisasinya kecil, dan kita tidak berharap sampai akhir tahun itu terjadi silpa atau sisa anggaran, itu kan akan jadi beban, karena pinjaman, apalagi ini pinjamannya mayoritas melalui SUN atau SPN, bunganya kan juga resiko sekarang meningkat, kecenderungannya yield atau bunga yang harus dikeluarkan pemerintah juga tinggi. Awal Januari itu bunga SBN tenor 10 tahun masih 7%, kemudian ketika bulan Maret sampai ketika COVID sudah melanda Indonesia meningkat jadi 8%. Walaupun sekarang udah mulai turun lagi bunganya, tetapi resiko-resiko itu tidak akan pernah hilang selama COVID di Indonesia juga masih tinggi. Nah, untungnya tahun ini pemerintah terbantu dengan adanya melalui Undang-Undang Nomor 2 tadi, burden sharing atau berbagi beban oleh Bank Indonesia. Jadi kan spesialnya di tahun ini Bank Indonesia bisa membeli surat utang pemerintah secara langsung di pasar primer atau pasar perdana, bunganya ya ditanggung oleh BI, Bank Sentral. Burden sharing, jumlah bunga yang ditanggung oleh BI itu sekitar 35,9 triliun atau kurang lebih 53% dari total bunga. Itu pun untuk public goods. Tapi BI hanya mau ya, dan itu sudah kesepakatan membeli atau berbagi beban itu hanya di tahun ini. Nah, ini jadi kalau ditanya apa resiko atau beban atau dampak pelebaran defisit di tahun depan. Tahun depan pemerintah tidak memiliki privilege atau keistimewaan seperti tahun ini dibantu oleh BI untuk berbagi beban bunga tadi. Tahun depan pemerintah harus menanggung sendiri, gitu, harus mencari sumber pembiayaan dari market
dengan bunga pasar gitu. Itu yang juga jadi Iya, sementara pada saat ini kalau mencari sumber dana dari market juga semuanya kan pada saat ini dan diperkirakan juga tahun depan masih dalam kondisi yang sama begitu ya, masih sulit juga secara ekonomi. Ini bagaimana Mas Abra? betul. Nah, di market juga di domestik juga sudah cukup terkuras kan karena dunia usahanya melambat, otomatis peningkatan output maupun peningkatan uang juga berkurang gitu. Iya. Nah, kemudian juga berharap dari investor asing juga tidak mudah gitu karena investor asing juga pasti melihat sejauh mana progres melawan COVID-19 Juga gitu. mereka juga Jadi mengalami hal yang dan sama di seluruh dunia begitu ya? betul, betul. Mereka mengalami hal yang sama dan mereka pasti akan lebih preference terhadap negara-negara yang penanganan COVID-nya dinilai cukup berhasil dan ekonominya recovery-nya lebih cepat, misalnya Tetapi di Indonesia Vietnam, ini di Cina. dengar-dengar kan Jadi dinilai pilihan penanganan COVID-nya portofolio. Betul. iya, Indonesia kan dengar-dengar dinilai penanganan COVID-nya bagus ini katanya. Iya, bagus karena kita indikatornya misalnya tingkat penularan itu di bawah 1. Tapi kan kalau kita lihat jumlah kasus positifnya masih tinggi, ya. Kita bahkan belum mencapai titik puncak. Kalau beberapa negara sudah melandai, kita masih belum menuju titik puncak. Bahkan hari ini tadi saya baca berita sekitar tambahan kasus positif 2.300, Iya, rekor betul. selama 3 minggu terakhir. Dan berapa hari yang lalu tembus 100.000 Iya, kasus positif ya. Dan itu juga akan menjadi pertimbangan pertimbangan. investor untuk menyerap SBN pemerintah. Iya. Dan ada salah satu fenomena yang menarik juga bahwa ternyata investor punya sekarang ini kecenderungannya justru memilih emas sebagai salah satu sumber aset yang aman. Kemarin harga emas antam tembus 1 juta rupiah per Iya. 1 gram. Itu kan menunjukkan bahwa investor juga mulai khawatir dengan pilihan-pilihan. Iya, jadi memilih pilihan yang lebih aman begitu ya. Betul, betul. Iya, ini kan dengan adanya perlebaran defisit APBN ini membuat adanya cadangan anggaran negara sebesar kurang lebih 179 triliun ya. Ini apa kira-kira dampaknya? Jadi pemerintah walaupun anggarannya sudah ditingkatkan tadi, tapi efektivitas realisasinya masih kurang. Nah, ini kan pemerintah akhirnya sekarang membuat sebuah gebrakan dengan membentuk komite penanganan COVID-19 yang digabung dengan Satgas pemulihan ekonomi nasional yang selama ini kan terpisah antara COVID dengan ekonomi. Sekarang digabung dan dipimpin ketua komitenya itu Bapak Erlangga, di bawahnya ketua pelaksananya Pak Erick Thohir. Jadi ini salah satu mungkin terobosan yang ingin dibuat pemerintah, pertama untuk memberi sinyal ke market, ke publik bahwa pemerintah serius untuk melakukan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua juga untuk mengakselerasi penyerapan anggaran tadi, karena dianggap selama ini anggarannya masih rendah. Cuman lagi-lagi ketika pemerintah sudah membentuk sebuah komite yang baru, pastikan ekspektasi atau harap publik dan market tinggi. Nah, ini harus dibuktikan 3 ke 4 karena kan sesi ini di depan mata. Jadi seluruh lembaga internasional bahkan pemerintah sendiri pun juga sudah jelas message-nya bahwa kuartal 2 akan negatif sekitar 3,4%, kuartal 3 akan negatif minus 1%. Ya, artinya udah memasuki dengan resesi adanya, ya. Tadi betul, dengan adanya resesi di depan mata, maka tidak ada jalan lain selain menggenjot stimulus itu di kuartal ketiga harus habis-habisan supaya kuartal 4 kita bisa positif. Harapannya sih bisa tumbuh 0,2 sampai 0,5%. Jadi resesinya nggak berlanjut. Nah, apa yang akan terjadi jika ini
kebijakan untuk atau memperbolehkan memperlebar defisit APBN ini kan sekitar hanya 3 tahun saja. Apa yang terjadi jika dalam waktu 3 tahun kemudian, ini sih amit-amit ya Mas Abra, tetapi kita masih dalam kondisi seperti ini. Kemudian juga kalau kita lihat saat ini pun kan kondisi untuk penanganan dan juga belum ada vaksin juga. Jadi kondisi untuk dalam pandemi ini juga masih kurang baik. Ini apa yang akan terjadi dan bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi hal ini? Ya, jadi tantangan pemerintah untuk mendisiplinkan fiskal atau konsolidasi fiskal di 2 tahun mendatang ini memang cukup berat. Beberapa hari yang lalu bahkan ekonom Pak Hatip Basri juga mengatakan rasanya sulit untuk langsung rem mendadak ke 3% lagi di tahun 2023. Nah, cuma mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus konsisten dengan apa yang sudah dibuat, karena sebetulnya Perpu ini pun ketika dibuat 3 tahun juga cukup aneh, karena kan namanya peraturan undang-undang itu harusnya berlaku darurat untuk jangka pendek saja, bukan jangka menengah 3 tahun. Nah, memang ada beberapa kemungkinan terjadi kalau pemulihan ekonomi belum bisa berlangsung dalam 2 tahun mendatang, penerimaan pajak masih rendah, belanja tetap harus tinggi karena tidak bisa belanja juga tiba-tiba diturunkan secara drastis. Nah, itu nanti ada kemungkinan barangkali defisit akan diperlebar lagi di atas 3% di tahun 2023, atau yang paling ekstrim sebetulnya, ini yang kita khawatirkan juga, pemerintah akan barangkali pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang membolehkan atau yang defisit APBN di atas 3%. Jadi melalui Undang-Undang Keuangan Negaranya yang dasar tadi direvisi. Oke, baik. Mas Abra, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sebenarnya banyak sekali yang ingin dibahas, tetapi karena terbatasnya waktu, maka terpaksa kita akhiri dulu perbincangan kita sampai di sini. Terima kasih banyak.